Absolutely, I called it, and man, to put a little hype in my name. I didn't see this short guy. Bring him here. Beneil Dariush for sure. I think Volkanovski is just adding a problem to the division. Like Volkanovski will respect you, but wanna take your place, brother. Potensi dari sang juara baru di kelas ringan Islam Makhachev untuk berhadapan dengan Alexander Volkanovski tampaknya akan semakin mengabur. Pasalnya telah bermunculan beberapa statement yang tidak menyukai kedua petarung itu saling berhadapan di oktagon, karena dinilai masih ada seorang petarung lagi yang lebih layak untuk dihadapkan dengan Makhachev. Dan pada biasanya UFC juga setelah memberikan aba-aba untuk pasangan yang berikutnya yang akan bertanding, mereka juga sebelumnya mengamati perkembangan hype dari potensi pertarungan itu sebelum pertarungan itu benar-benar digelar. Disebabkan olahraga ini ada kaitannya dengan masalah pasar atau market. Namun meski demikian, sang juara divisi ringan itu tidak begitu memikirkan kapan, dengan siapa, dan di mana pertarungan yang berikutnya akan digelar UFC. Dan malahan pasca cuitan Volkanovski yang terbaru yang menyebutkan Makhachev tampaknya akan lari dari pertarungan, bintang Dagestan itu tidak terima dengan pengakuan yang terkesan memojokkan dirinya dengan langsung membalas cuitan juara divisi kelas bulu itu dengan menyarankan agar Volk santai saja di boncengan Makhachev dan jangan sampai gelisah. Dan yang terakhir, tampaknya Islam mulai menunjukkan kemarahannya akibat dari lambannya kerja UFC, sehingga ia mendapat teguran dari calon lawannya sendiri dengan menuliskan di Twitter, "Aku tidak yakin apa yang diinginkan UFC. Februari Australia, Maret Vegas. Jujur saja tidak peduli dengan lokasi dan lawan. Aku tidak pernah memilih lawan. Kirimkan saja kontrak dan berhentilah bermain-main," tulis Makhachev dengan harapan agar UFC segera memberikan garis putus-putus untuk penandatanganan kontrak pertarungan yang berikutnya. Jika diamati, UFC memang seharusnya sudah mengarahkan penandatanganan itu, namun disebabkan dari hal ini malah menjadikan banyak menimbulkan persepsi jika UFC masih belum meyakini dari pengerjaan pasangan petarung itu untuk UFC 284 Australia. Dan memang itu tampak menjadi perhitungan buat Dana White, di mana beberapa pandangan memastikan pemikiran mereka jika Beneil Dariush adalah lawan yang jauh lebih pantas untuk berhadapan dengan Islam Makhachev di berikutnya. Dan Volk bisa saja untuk berupaya merebut sabuk divisi ringan, asalkan divisi 155 pon itu telah kekosongan pesaing. Mantan lawan Islam Makhachev yang kalah dengan submission di ronde ketiga di UFC 259 pada tahun lalu, baru-baru ini juga memberikan pandangannya yang sama tentang siapa yang semestinya dihadapi oleh Islam Makhachev untuk yang berikutnya. Bermula dari pernyataan UFC yang telah mempotensikan Volk untuk lawan pemenang antara Oliveira dan Islam, akhirnya potensi itu pun sukar untuk dirubah. Namun itu akan menjadi jalan yang tidak adil bagi Dariush. Dober menganggap sebaiknya Volk bertahan saja dulu di divisinya karena kedua petarung di divisi ringan itu antara Islam dan Dariush adalah petarung terbaik di divisi mereka, di mana Dariush datang dengan 8 kemenangan beruntun. Bersama dengan The Skemo, seperti inilah penjelasan Dre Dober. Beneil Dariush for sure. I think Volkanovski is just adding a problem to the division, like stalling things out. I think he should stay at 145, let Beneil fight Islam, because those two are the best guys in the division right now. Dude, if I had to put my money on it, I put my money on Islam, but Beneil has constantly proven me incorrect. I thought I was going to beat him. You know, I predicted he was going to lose his last fight. Beneil is fantastic, and I think the pressure really draws out the best version of himself, and Islam will definitely give him some pressure. So that fight, oh man, I'd be front row for it. Dre Dober sebelumnya gagal memecahkan teka-teki tentang Islam Makhachev. Namun dari kekalahannya itu bisa menambah keyakinannya untuk mempertajam skill bertarungnya. Pasalnya, hal yang paling mengesankan baginya bahwa Islam membutuhkan waktu 3 ronde untuk menyelesaikannya, sementara Oliveira hanya dengan 2 ronde.
Dan dari rekor ini, Dober juga berharap akan bertemu kembali dengan sang juara itu. Namun, sebelumnya petarung Amerika itu memberikan prediksinya jika dia menjagokan Islam ketika bintang Dagestan itu berhadapan dengan Beneil Dariush. Absolutely, I called it, and man, to put a little hype in my name, it took him 3 rounds to beat me in it. So, but yeah, Islam Makhachev, he's a problem, and I hope to solve that problem, and I'm looking for that rematch. Belal Muhammad membuat penampilan yang cukup bagus di UFC 280 dengan hasil KO di ronde kedua atas Sean Brady yang sebelumnya tak terkalahkan. Dan sekarang dia ingin melakukan hal yang sama di pertarungan berikutnya. Dan satu-satunya yang menjadi masalah jika dia menginginkan kesempatan untuk menghadapi Khamzat Chimaev setelah memanggil pejuang Czechnya itu di berbagai waktu. Bahkan setelah kemenangannya atas Brady di Abu Dhabi, Belal mendengar UFC menargetkan Chimaev melawan Colby Covington pada awal 2023. Dan spontan saja dari member Menem tidak ingin melihat pertarungan itu terjadi karena Belal menganggap pertarungannya dengan Chimaev bahkan melawan Leon Edwards adalah pertarungan yang masuk akal baginya. Bersama MMA Fighting, Belal mengatakan, "Aku tahu mereka sedang membicarakan Colby, tapi aku rasa Colby tidak akan melakukan perlawanan itu. Colby tidak pernah berjuang keras atau melawan seorang pria yang menang sejak Kamaru Usman. Kamaru adalah satu-satunya petarung yang dia lawan dalam 8 pertarungan terakhirnya yang tidak mengalami 2 kekalahan beruntun," katanya menjelaskan alasannya. Meski The Chaos tampaknya belum menunjukkan kesiapannya melalui media, namun untuk kali ini tak satu pun semua mampu mencegah Covington untuk tidak bersaing. Dan menariknya lagi bahwa pengacara Covington mengklaim jika clean-nya itu malah menderita cedera otak akibat dari dugaan serangan Masvidal. Dan pastinya, Belal semakin tidak mengerti mengapa Covington masih terus menduduki peringkat di divisi kelas welter, mengingat apa yang dianggap sebagai resum yang kurang mengesankan. Dalam penjelasan yang lain, Belal menambahkan bahwa Covington mendapat banyak pujian sebagai orang yang akan menjadi juara jika saja Kamaru Usman tidak ada di divisinya. Namun, petarung Amerika berdarah Palestina itu mempertanyakan siapa petarung yang telah dikalahkannya. Dia mengalahkan Masvidal dengan 3 kekalahan beruntun. Dia mengalahkan Tyron Woodley dengan 5 kekalahan beruntun. Selainnya lawan yang ringan. Mengapa orang ini mendapatkan semua pujian di dunia ketika aku adalah orang yang mengalahkan orang-orang berperingkat? Kata Belal mempertanyakan di mana posisi sebaiknya buat dia. Sementara Belal tidak akan sepenuhnya mengabaikan Covington sebagai penantang kelas welter. Namun dia benar-benar yakin jika dia mampu menghadirkan lebih banyak masalah bagi Chimaev. Dengan gulat yang kuat, pengkondisian untuk berjuang keras selama 25 menit dan kekuatan pukulan di tangannya, dia sangat menyukai peluangnya untuk melawan Chimaev. Aku benar-benar berpikir aku lawan yang lebih sulit untuk Khamzat. Pukulanku jauh lebih baik dari Colby. Dan aku nyaman berada di api itu, di mana pada pertarungan terakhirnya dengan Gilbert Burns, dia berada di api itu. Dan dia menjadi emosional dan mulai melawan permainan dan dia pun kelelahan. Tambah Belal kembali menutup pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.